Pernahkah kamu melihat air laut tiba-tiba menghilang? Sesaat sebelumnya, orang-orang masih bermain di kolam renang tepi pantai. Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Saat wanita itu pergi mengambil lembaran kertas yang diterbangkan angin, kaca mulai bergetar hebat. Rasa takut tiba-tiba menyergap. Ketika dia menoleh, gelombang raksasa seperti binatang buas sedang menghampiri. Rumah dan pohon-pohon hancur dalam sekejap. Banyak orang juga terseret ke dalam air. Anak-anak, Lukas, ayah. Tidak tahu berapa lama, air laut benar-benar menenggelamkan seluruh hotel. Para turis yang datang berlibur juga tersebar oleh air laut. Seorang ibu memeluk erat sebuah pohon besar. Dia berteriak putus asa memanggil anaknya. Bencana yang datang tiba-tiba ini telah memisahkan banyak keluarga bahagia. Dalam suara ombak yang bergemuruh, ibu mendengar suara yang familiar. Ternyata anak sulungnya, Lukas, sedang terhanyut oleh gelombang tsunami. Melihat situasi ini, sang ibu tanpa ragu melepaskan tangannya yang erat memeluk pohon dan berenang sekuat tenaga ke arah anaknya. Tapi lebih tepat dikatakan, mereka seperti terombang-ambing oleh arus yang deras. Dalam perjalanan, dada sang ibu terluka oleh cabang pohon, dan Lukas beberapa kali tenggelam oleh air laut. Tapi ibu dan anak yang tangguh ini tetap masih belum menyerah untuk mendekati satu sama lain. Untungnya, mereka akhirnya berhasil memegang kasur yang rusak. Mereka berusaha keras untuk menyentuh tangan satu sama lain. Tapi tidak bisa mencapainya. Saat itu, sebuah tiang listrik kembali menjatuhkan ibu dan anak ke dalam air. Dengan susah payah, mereka muncul kembali ke permukaan. Sebuah gelombang besar dengan kekuatan yang dahsyat menghantam Lukas ke dalam air hingga membuatnya pusing. Beberapa saat kemudian, ombak akhirnya tenang. Lukas berpegangan erat pada sebuah tiang, terus memanggil ibunya yang tak sadarkan diri dan mengambang tidak jauh darinya. Ibu, ibu. 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 Ibu dan anak itu saling berpelukan erat di dalam air. Bersyukur mereka tidak kehilangan satu sama lain. Setelah ombak mereda, mereka berjalan beriringan. Tetapi Lukas di belakang terlihat sangat serius. Ternyata dia melihat kaki kanan ibunya sudah terkelupas dagingnya. Dan yang lebih menakutkan adalah, ibunya bahkan tidak menyadari luka yang dialaminya. Lukas segera memanggil ibunya dan menjelaskan situasinya. Kemudian dia berbalik dan tidak berani menatap. Sementara sang ibu yang kuat, takut anaknya khawatir, dia berjalan di depannya. Di perjalanan, mereka menyelamatkan seorang anak kecil. Meskipun saat itu mereka sendiri dalam keadaan sulit. Tapi karena naluri kebaikan, mereka tetap membawa si kecil itu. Bencana yang tiba-tiba membuat Lukas tumbuh dalam sekejap. Ketika mereka bersiap untuk memanjat pohon besar sebagai tempat berlindung, dia terlebih dahulu menempatkan anak itu di batang pohon yang stabil. Kemudian dengan berani turun, menggunakan bahunya yang masih muda sebagai tangga. Membiarkan ibu yang terluka menginjak bahunya untuk memanjat batang pohon. Memberikan harapan hidup bagi sang ibu. Setelah melalui cobaan ini, ketiganya sudah kehabisan tenaga. Dan ibu yang kehilangan banyak darah semakin lemah. Lukas membuka kaleng kola yang dia temukan di reruntuhan dan memberikannya kepada ibunya. Setelah diminum,